tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat Isuzu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kami dari DKM ingin memberikan beberapa pengumuman atau informasi sebelum pelaksanaan sholat Jumat di hari ini. Pertama, waktu sholat zuhur Jumat tanggal 2 Februari kali ini jatuh pada pukul 12:10. Petugas khatib dan imam pada kesempatan kali ini adalah Ustadz Beni Ardiansyah, hafizahullahu, dan muadzin Saudara Budi yang alhamdulillah saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Kedua, kami meminta pada para jamaah untuk menonaktifkan atau mode silentkan HP-nya agar ibadah sholat Jumat menjadi lebih khusyuk serta mendengarkan dan tidak berbicara serta bermain gadgetnya saat khatib menyampaikan khutbah supaya tidak merusak ibadah Jumat kita. Yang ketiga, kotak infak kita sediakan di pintu masuk ballroom dan pintu masuk musola, dan kita edarkan sebelum khatib naik mimbar dan sesudah sholat Jumat selesai agar tidak merusak ibadah Jumat kita. Adapun posisi saldo infak minggu lalu sebesar 5.537.200 rupiah. Atas nama DKM Isuzu kami mengucapkan jazakumullah khair sekalian. Amin ya rabbil alamin. Yang keempat, setiap dua pekan sekali DKM Isuzu mengadakan kajian hybrid offline dan online di ruang sebelah ini ya, di lantai 8. Pekan pertama Kamis dengan tema Siroh, dan pekan kedua membahas kitab Usul Salasah. Ya, kajian ini gratis untuk internal di Isuzu, untuk yang sedang di head office, dan bisa diakses juga dari media sosial kita ya. Silahkan jamaah untuk join di kajian tersebut dan update informasinya di grup Sholat Isuzu. Nah, alhamdulillah kita punya grup Sholat Isuzu. Jika ada yang belum masuk grup, silahkan hubungi salah satu tim DKM. Insya Allah mulai bulan Ramadan, kajian Islam akan kami adakan sepekan sekali dengan tema yang beragam. Yang kelima, kami menyediakan jahe merah di pintu masuk dan parfum untuk dimanfaatkan dan gratis. Keenam, kami juga buka kesempatan untuk donatur yang ingin menyumbangkan makanan setiap harinya, yang insya Allah akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Silahkan hubungi DKM dan semoga kegiatan ini mendapat keberkahan untuk kita dan perusahaan ini. Demikian itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang mana dengan semua nikmat tersebut di hari Jumat ini Sayyidul Ayyam kita dapat sama-sama berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku kaum muslimin, menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa juga khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa." Berbekalah. Sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang maghdub yang kau murkai, dan juga bukan pula jalan-jalan orang-orang yang tersesat ad-dhalin. Para ulama ahli tafsir mengatakan al-maghdub di sini orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Kenapa Allah murka terhadap orang-orang Yahudi? Karena mereka punya ilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya. Kemudian ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Para ulama ahli tafsir mengatakan ad-dhalin, orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasoro. Mengapa mereka tersesat? Kebalikan orang-orang Yahudi. Mereka semangat beribadah namun tanpa ilmu. Lantas posisi kita Islam di mana? Maka Al-Imam Bukhari rahimahullah, salah seorang ulama hadis yang sangat besar, menulis judul di salah satu kitab sahihnya, Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Itulah Islam di pertengahan. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Imam Bukhari menulis judul bab seperti ini ketika beliau membaca Al-Quran melewati firman Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi." Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambi. Dan mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Dari sinilah Imam Bukhari merenung, kemudian menulis judul bab di kitab sahihnya, Al-Ilmu Qabla Al-Qaul Wal-Amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Itulah Islam, jemaah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya fariidatun, wajib bagi setiap kaum muslimin maupun kaum muslimat. Jemaah kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Ada banyak keutamaan yang kita dapatkan apabila kita menuntut ilmu, terlebih lagi ilmu agama.
Oleh karenanya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ilmu yang bermanfaat adalah setiap ilmu yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini digolongkan ke dalam ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat. Namun yang paling utama, kata beliau, adalah ilmu agama. Karena ilmu agama ini bermanfaat bagi dunia, apalagi bagi akhirat seseorang. Oleh karenanya di antara banyak keutamaan menuntut ilmu, yang pertama, Allah akan tinggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Ya. Niscaya kami tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Para ulama ketika mengomentari ayat ini, para ulama mengatakan bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki iman dan orang-orang yang memiliki ilmu di dunia maupun di akhirat. Ditinggikan beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua yang kita dapatkan ketika kita menuntut ilmu, terlebih lagi ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Lihat betapa rahimnya Allah. Kita baru berproses menuntut ilmu, tidak bicara hasil, sudah Allah berikan apresiasi. Allah mudahkan jalan menuju surga. Beda halnya dengan makhluk. Kita terkadang menuntut hasil, baru kita kasih apresiasi. Namun Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh hasilnya. Baru berproses keluar dari rumah dalam rangka menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah sudah mudahkan jalan menuju surga. Ini keutamaan yang kedua. Adapun ketiga, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka Nabi memberikan 4 keutamaan yang istimewa kepada orang-orang yang menuntut ilmu, yang duduk-duduk di majelis ilmu. Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa hafathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kelompok, suatu kaum, suatu komunitas berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, bisa juga mereka berkumpul di surau, di rumah, di suatu tempat yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka yang pertama, kata Nabi SAW, sakinah. Sakinah yakni ketenangan yang hakiki, Allah turunkan di majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua, Allah liputi dengan rahmat, dengan kasih sayangnya. Maka Allah menurunkan rahmat-rahmatnya di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa hafathumul malaikah, dan para penuntut ilmu dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah dengan sayap-sayapnya. Dalam riwayat yang lain, ridha li talibil ilmi, sebagai bentuk keridhaan mereka kepada para penuntut ilmu. Dan yang luar biasanya jamaah, yang keempat, kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut-sebut nama penuntut ilmu, sebut-sebut nama kita di sisinya. Aku ridho dengan si fulan karena dia menuntut ilmu. Aku ridho dengan si fulana. Ya. Kalau kita setiap harinya diperintahkan zikir, menyebut nama Allah, sekarang kita berpikir keras, bagaimana caranya agar nama kita disebut oleh Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu caranya adalah dengan duduk-duduk di majelis ilmu, mendengarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ada salah seorang ulama besar yang bernama Muhammad bin Idris
atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, beliau berwasiat kepada para penuntut ilmu agar mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kita diperintahkan oleh Nabi SAW setiap pagi hari meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Nabi mengajarkan kepada umatnya berdoa agar memperbanyak doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah hamba ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', wa rizqan thayyiban, dan rizki yang thayyib. Rizki thayyib itu sudah pasti halal. Namun yang halal belum tentu thayyib, jemaah. Maka di sini Nabi menjelaskan dengan lafaz wa rizqan thayyiban, dan rizki yang thayyib, yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya doa ini ya kita amalkan setiap masuk pagi hari. Dan Imam Syafi'i rahimahullah memberikan wasiat kepada para penuntut ilmu, yang mana wasiat ini patut ditulis dengan tinta emas. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ya akhi, lan tanala ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat illa bisittatin, melainkan dengan 6 perkara, dengan 6 modal. Yang pertama, kata Imam Syafi'i rahimahullah, hirsun, semangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terlebih lagi ilmu agama, semangat. Butuh modal semangat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wala ta'jas. Semangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat buat kalian dunia akhirat. Ilmu agama bermanfaat buat kita, maka kita harus semangat. Ini modal yang pertama. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wala ta'jas, jangan kau lemah, jangan pesimis ketika proses menuntut ilmu. Sebagaimana kita mencari dunia, kita senantiasa optimis. Sekarang belum punya motor, ada target 6 bulan lagi saya harus punya motor. Betul, 6 bulan dia punya motor. Setelah punya motor saya harus punya mobil. 2 tahun saya harus punya mobil. Dia targetkan 2 tahun. Betul, dia punya mobil. Wah, rumah saya masih kontrak. Dia targetkan untuk dunia, dia optimis. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi saya punya rumah sendiri. Betul, 5 tahun atau 10 tahun lagi dia punya rumah sendiri. Terus seperti itu. Optimis terhadap dunia. Namun terhadap perkara akhirat, sebagian orang pesimis. Kata Nabi, wala ta'jas, jangan pesimis. Sekarang saya tidak bisa baca Quran. Lihat orang-orang yang bisa baca Quran. Saya targetkan 1 tahun lagi saya fasih baca Quran. Hari ini saya malas-malasan sholat tahajud. Saya coba bulan depan mau sholat tahajud meskipun sebelum tidur. Ya. Teman-teman saya sering puasa Senin Kemis. Pekan depan saya akan coba puasa Senin Kemis. Begitu ya, Mas. Ya, mindsetnya dirubah. Untuk akhirat kita optimis sebagaimana optimis kita terhadap dunia yang hina ini. Jadi yang pertama, hirsun, semangat kata Imam Syafi'i. Yang kedua, ijtihadun, sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ada kesungguhan. Ketika pemateri menyampaikan ilmu, entah guru kita, dosen kita, ustadz kita, kiai kita, maka simak dengan baik. Tidak cukup semangat. Kalau bisa ditulis, dihafal, disimak dengan baik, ada kesungguhan kata Imam Syafi'i. Ini modal yang kedua. Adapun yang ketiga, kata Imam Syafi'i rahimahullah, zakiyun, kecerdasan. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, butuh kecerdasan, intelektual. Adapun modal yang keempat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bulghatun. Bulghah itu perbekalan. Butuh bekal, butuh fulus, butuh uang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana para pendahulu kita, para ulama salaf, Imam Malik rahimahullah, sebelum beliau menjadi imam, beliau kehabisan perbekalan dalam menuntut ilmu. Imam Malik manjat ke genteng rumahnya, jemaah. Beliau lepas genteng rumahnya, beliau lepas penyangga genteng kayu tersebut, kemudian beliau jual untuk biaya menuntut ilmu. Akhirnya menjadi Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i, murid terbaiknya Imam Abu Hanifah. Ya, jadi menuntut ilmu itu butuh bekal. Mungkin kalau sekarang untuk beli bahan bakar, untuk beli buku, pena dan sebagainya, butuh uang untuk mondokin anak ke pondok pesantren, ada SPP dan sebagainya, maka butuh
bulghah. Ya, butuh uang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, kata Imam Syafi'i rahimahullah, irsyadu ustadzin. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terlebih lagi ilmu agama, irsyadu ustadzin. Harus di bawah bimbingan seorang ustadz. Tidak bisa kita belajar agama secara otodidak. Namun ketika kita belajar dengan seorang ustadz, dengan seorang kiai, maka harus dipilih ustadz yang akidahnya lurus, ahlu sunnah wal jamaah. Bukan orang syiah ataupun ahmadiyah. Ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kita lihat manhajnya. Metode dalam memahami agama juga selamat. Sebagaimana yang dipahami oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian yang terakhir kata Imam Syafi'i rahimahullah, modal untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tuluz zamanin. Panjang waktunya, tidak bisa instan. Apalagi ingin menjadi seorang ulama, seorang ahli ilmu yang mungkin kemampuan agamanya, maka butuh waktu yang panjang. Maka dalam belajar ilmu agama, itu bukan sampai bisa. Namun kata Allah, kita belajar, kita mengaji, itu sampai mati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabb kalian, yaitu Allah, hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datangnya al-yakin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-yakin ay al-maut. Al-yakin adalah kematian. Jadi kita mengaji, kita beribadah kepada Allah, sampai datang kematian. Bukan hanya sebatas di bulan Ramadan saja yang insya Allah tinggal 40 hari lagi. Sebagian orang menjadikan bulan Ramadan bulan seremonial untuk beribadah. Namun keluar dari bulan Ramadan sudah lemah dalam beribadah lagi. Mari jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita panjatkan doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan di sisi Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qur'anis shalah, qur'anis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله mengisi kajian pada dulu setiap Senin dan Kamis sampai 5 kali ya, sampai sebelum hari terakhir dari tadi teman-teman silakan sorry di apa namanya di kajian tersebut. Yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.